Tema lingkungan hidup, kebencanaan, dan teknologi informasi. Banda Aceh memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi dengan indeks risiko bencana sebesar 109,29 pada tahun 2022. Banda Aceh rentan terhadap berbagai jenis bencana seperti tsunami, banjir, kebakaran, gelombang ekstrim, abrasi, dan juga kekeringan. Pertanyaannya, apa langkah konkret yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kapasitas daerah menghadapi bencana tersebut, baik dari segi infrastruktur maupun peningkatan kesadaran dan kesiapan masyarakat? Waktu yang diberikan untuk paslon 01 adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Ya, terima kasih. Mengidentifikasi mitigasi bencana dengan optimalisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana daerah serta memperbaharui kurikulum bencana. Itu yang pertama. Selanjutnya, berikutnya berkolaborasi dengan instansi terkait, termasuk komunitas masyarakat seperti RAPI, ORARI, PMI, dan sebagainya. Kami akan memastikan gedung-gedung pemerintahan berbasis tahan gempa dan kita juga akan masifkan sosialisasi ke warga kota terkait bangunan tempat tinggal yang aman gempa untuk peningkatan kesadaran dan kesiapan masyarakat. Dulu di zaman Ibu Eliza, beliau rutin melakukan tsunami drill. Tsunami drill melakukan latihan simulasi yang dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi ancaman tsunami. Insya Allah ke depan event-event tahunan seperti ini akan tetap kita lanjutkan. Harapannya tsunami drill tidak hanya menjadi kegiatan mitigasi bencana, namun menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu oleh para turis baik dari luar kota dan mancanegara untuk merasakan pengalaman bagaimana dahsyatnya bencana tsunami serta menjadikan edukasi untuk lebih waspada terhadap bencana yang akan kita hadapi ke depan. Terima kasih banyak. Sekian. Baik, masih ada waktunya mau ditambahkan? Cukup. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1 dan selanjutnya kami persilakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit kepada paslon nomor urut 2. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, kita mendukung apa yang disampaikan oleh pasangan paslon 1. Yang selanjutnya kita ingin menambahkan bahwa terkait dengan kebencanaan, banyak hal yang bisa kita lakukan, ya. Misalkan kita ke depan jika memang paslon 2 Allah amanahkan sebagai pemimpin, yaitu kita ingin meningkatkan sistem mitigasi, yaitu mengembangkan kebijakan dan infrastruktur yang dapat mengurangi dampak bencana. Kemudian kita akan lakukan meningkatkan kesadaran dan pendidikan. Jadi kita akan mengedukasi masyarakat tentang resiko bencana dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meminimalkan kerugian dari bencana tersebut. Kemudian juga terkait kebencanaan, dalam hal edukasi ini juga yang perlu kita kuatkan adalah keimanan. Dengan prinsip agama ini sangat penting. Sehingga apa? Tidak ada masyarakat kita yang stres atau apapun ketika terkena bencana yang dihadapinya. Kemudian memperkuat respon darurat dan membangun infrastruktur tahan bencana yang modern. Terima kasih. Baik, waktunya selesai. Terima kasih. Harap tenang. Selanjutnya kami juga akan memberikan kesempatan untuk paslon dengan nomor urut 3 menanggapi. Waktu yang diberikan adalah 1 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Bicara tentang mitigasi bencana, kita perlu 2 perangkat. Yang pertama, memperkuat perangkat daerah yang bertugas untuk di bidang kebencanaan. Kita punya SKPD, BPBD. Infrastrukturnya kita lengkapi. Yang kedua, berbicara tentang masyarakat, kita harus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat siaga terhadap bencana yang datang secara tiba-tiba. 2 hal ini yang menjadi pondasi utama untuk mencegah terjadinya bencana di Kota Banda Aceh, dan itu terkait dengan mitigasi bencana. Terima kasih. Baik. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Cukup? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan persilakan juga waktu yang sama kepada paslon atau calon wakil wali kota nomor urut 4. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bencana, karena Banda Aceh daerah yang sangat rawan bencana, yang pertama adalah harus ada sistem informasi kebencanaan yang sangat bagus. Early warning system bencana harus ada di Kota Banda Aceh.
Yang kedua, gedung-gedung infrastruktur harus kokoh, harus tahan gempa, tahan kebakaran, di daerah rawan banjir, maka itu juga harus dilihat bagaimana struktur tanahnya dan segala macam. Yang ketiga adalah kurikulum bencana. Sekolah harus ada kurikulum bencana di Banda Aceh. Tidak boleh orang tidak tahu bencana. Itu yang sekolah. Yang keempat adalah warga. Warga harus diedukasi tentang kerawanan ini, tentang mitigasi bencana, tentang bagaimana menghadapi bencana gempa, kebakaran dan segala macam. Jadi wilayah-wilayah desa-desa yang sangat pinggir pantai dan segala macam itu harus punya mitigasi bencana yang lebih daripada daerah yang lain. Terima kasih. Baik, cukup. Baik. Terima kasih. Selanjutnya kami kembali akan memberikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi yang disampaikan oleh paslon nomor urut 2, 3, dan 4. Waktu Anda adalah 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, makasih banyak. Terkait bencana ini memang harus kita optimalkan karena memang Banda Aceh ini termasuk daerah yang rawan bencana. Yang sekarang yang sering kita lihat sekarang banyak fire safety design yang tidak optimal dilakukan dengan pemerintahan kota. Karena yang kita tahu setiap bangunan itu harus ada sprinkle dan sebagainya untuk mengantisipasi kejadian-kejadian kebakaran ke depan. Jadi insya Allah ke depan ketika kita mungkin insya Allah terpilih, kita akan pastikan ketika izin mendirikan bangunan itu kita keluarkan, itu disertai dengan fire safety untuk memaksimalkan ataupun mengantisipasi kejadian-kejadian kebakaran karena memang Banda Aceh ini adalah kota yang rawan dengan bencana khususnya kebakaran. Sekian, terima kasih banyak. Baik, cukup? Sudah cukup? Cukup. Baik.